Ada Oke. Nah, kalau kita langsung masuk kelas 8, Om takutnya, ada materi yang terlewat, karena kan hampir setahun kemarin kita online ya, pertemuannya dan biasanya banyak materi yang terlewat. Nah, jadi malam ini kita lebih ke arah, cek and recheck, seberapa, menguasainya, Raisa dan Raina terhadap materi-materi, kelas 7 gitu. Nah, khawatirnya terlalu lama, offline terlalu lama online-nya jadi lupa, gitu ya. Raina sama Raisa satu pesantren ya? Iya. Oke. Sempat belajar nggak waktu tahun kemarin tuh? Apa blank sama sekali? Nggak belajar sama sekali waktu di serba WA atau ada Zoom meeting-nya? Ada nggak Zoom? Meetingnya Ada ya? ada Ada. Microsoft juga. Oke, sip. Alhamdulillah artinya, banyak teman-teman yang lain, nggak dapat malah Zoom meeting-nya. Sudah terlihat, layarnya? Sudah ya? Oke, coba sekarang yang kita pengen apa, tahu dulu kemampuan Raisa Raina kalau penjumlahan sepertinya sudah hampir bisa ya. Coba terhadap perkalian. Om pengen tahu nih seberapa menguasainya Raisa Raina terhadap perkalian. Om cek Raisa dulu ya. Di open suaranya Raisa. Sip. Nah, berapa? Langsung jawab ya Raisa ya. Ya. 5 kali 4. 5 kali 4, 20. 6 kali 7. Bentar. 6 kali 7. 42. 42. 8 kali 9. 72. 72. 3 kali 8. 4. Apa? 3 kali 8? 24. 24. 24. Oke, 15 kali 4. 15 kali 4. 15 kali 4. 60. Keren. Sekarang kita ke Raina. Santai aja ya. Nggak usah tegang gitu ya. Sambil ngopi juga boleh. Kalau biasa ngopi. Kalau Om biasa sambil ngopi. Tapi sekarang lagi nggak dipikirin kopi. Oke. Raina ya sekarang ya. Oke. Ya. 3 kali 7. 3 kali 7, 21. 5 kali 9. 45. 45. 6 kali 4. 24. 24. 11 kali 13. Jangan deh terus. 12 kali 5. 60. Oke. Sip, mantap, keren. Sekarang ke Raisa lagi. Tahu nggak faktor-faktoran Raisa? Lumayan. Tahu ya. Apa aja faktor dari 8? Faktor dari 8. Agak lupa. Nggak lupa ya. Oke. Raina, tahu nggak faktor dari 8? Sebentar. Faktor dari 8 adalah gitu. Faktor dari 8. Berapa?
Coba kalau agak sulit mengartikan faktor dari 8, pertanyaannya diganti. Faktor ini menjadi berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 8. Gitu. Ayo, Raisa dulu deh. Berapa kali berapa supaya 8? Kayak 2 kali 4 gitu. Biasakan kalau mencari berapa kali berapa, supaya 8, supaya berapa gitu, dari yang kecil dulu. Yang kecil apa? Oh, 1. 1 kali 8. 1 kali 8, Terus 2 kali 4. 2 kali 4. Udah. Bisa ya? Nah, berarti faktor dari Iya. 8 apa aja? 1, 2, 1, 2, 4. 4, 8. 8. Kayak gitu. Ngerti ya? Jadi kalau kita Ya. ditanya faktor dari mana, nanti tinggal berapa kali berapa supaya angka itu. Coba lagi ya. Oke, Raina, oke. sekarang. Berapa faktor dari 12? Mulai dari yang kecil, Raina. Yuk, 1 kali. 1 kali 12, 12. Terus, Terus 2 kali 6. cakep, Terus 3 kali 4. cakep. Sama. Udah ya? Udah. Belum sih? Oke, jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 6, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 12. dan 12. Paham ya? Paham. Paham. Gitu. Jadi itu faktor dari. Nah, sekarang kalau Om tanya, Raisa sama Raina megang buku masing-masing nggak? Pegang buku tulis doang. Iya, pegang buku tulis ya. Nggak apa-apa, memang buku tulis. Dan sudah pulpennya ada ya? Ada. Udah kok. Udah, oke. Nah, sekarang Om nanya satu soal. Nanti masing-masing jawab di buku masing-masing ya. Jadi tidak perlu disebutin. Kita waktuin 1 menit. Berapa faktor dari 48? Yuk, dimulai. 1 menit dari sekarang. Mana jam? Oh, ini jam. Yang udah bilang ya. Udah. Siapa tuh? Raisa. Sip, nanti sabar. Raina tunggu. Dua 20 detik lagi. Sudah, Raina? 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Jawabannya, Raisa, apa aja? Faktor dari 48, langsung jawabannya. 1, 2, 3, 4, 24, 8. Dah. Sama 48. Gimana? 1, 2, 3, 4, 8, 8, 24. 24, Ya. 48. sama 48. Ya. Udah? Udah. Oke. Raina, ada yang beda nggak? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
Gini ya. Oke, yuk kita cek. 1 kali berapa? 1 kali 48 ya. Dah. Iya. 2 kali 24. 24. Udah ya. 24. 3 kali 8. 16. Oh iya. Iya. Ya, 3 kali 16. Terus 4 kali 12. 12. Baru 6 kali 8. 8. Oke, jadi jawabannya 1, 2, 3, 4, 6, 12, 8 ya. 8, 12, 16, 24, dan 48. Sip. Keren dua-duanya. Mantap. Nah, ingat ya, ini cuma pengulangan aja ya. Ini pengulangan. Jadi faktor dari adalah materi yang SD sebenarnya. Ya, faktor dari adalah SD, tapi basicnya adalah perkalian. Artinya dengan memahami tentang pelajaran faktor dari, artinya kalian sudah mengetahui materi perkalian dan pembagian. Itu pentingnya kita harus tahu konsep dasar, gitu ya. Konsep dasar perkalian itu bisa dipakai di mana aja. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Pangkat 2 ya, pangkat 2. Jadi angka berapapun, misalnya angka itu A, kita sebut pangkat 2, A kali A, gitu ya. Maka ini disebut dengan A kuadrat. Paham ya? Nggak dengar ya? A kali A sama dengan A kuadrat. Contohnya 2 kali 2, ini disebut dengan 2 pangkat 2. 3 kali 3 disebut apa? 3 pangkat 2. 4 kali 4 disebut 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini disebut pemangkatan 2. Jadi, ini yang disebut pangkat. Ini disebut kalau A tambah A, ini disebut apa? Ada berapa A-nya? A-nya ada 2 ya. Jadi 2. disebut dengan 2 kali A. Atau biasa kalau di matematika, 2 kali A. Jadi, kali itu bisa dilambangkan dengan titik atau dot. Gitu ya. Oke. Misal lagi, A tambah A tambah A. Disebutnya apa? Ada berapa A-nya? Ada? Ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kali A atau 3A. Sip. Lanjut. Misal C tambah C tambah C tambah C. Disebutnya apa? Kali A 4 kali C. Nah, 4 kali C atau 4C. Sip. Lanjut. H tambah H tambah H tambah tambah H tambah H. Disebut apa, Raina? 5 kali H. 5H. Sip ya. Raisa. D dikali D. Disebut apa? D pangkat 2. D pangkat 2. Raina. F dikali F dikali F. Disebut apa? Raina? F pangkat 3. Ya, F pangkat 3. Jadi kesimpulannya adalah perkalian itu apa kesimpulannya? Apa bedanya antara perkalian dengan pemangkatan? Perkalian dengan pemangkatan. Kali dengan pangkat. Siapa yang bisa nyebutin? Bedanya apa? Apa? Jadi perkalian adalah apa tuh? Perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang angka yang sama. Gitu. Tapi kalau perpangkatan adalah perkalian berulang angka yang sama. Gitu.
Jadi harus sama gitu ya. Nah, misal terjadi beda. Misalnya gini, 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 5 misalnya. Menyebutnya ini gimana? Yang ini disebutnya gimana? Disebutnya? Ada berapa duanya? Ada? Ada 3 ya? Berarti 3 kali 2 ditambah 5. Gitu nyebutnya. Sip? Coba lagi. Iya. Misalnya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 7. Tambah 7 misalnya. Ini disebutnya apa? Disebutnya perkalian. Sebutnya perkalian. Nulisnya gimana? 4 kali 5. Yang benar. Hasilnya sama, tapi menulis secara matematiknya banyaknya bilangannya dulu yang ditulis. Berapa? 5. 5-nya dulu ditulis. Baru dikali 4. Ditambah, ini gimana? Itu jadi pangkatan ya? 2 kali 7. Nah, kan jumlahan. Jadi perkalian ya. 2 kali 7. Nah, ini yang kita sebut dengan perkalian. Ya. Operasi perkalian dikombinasikan dengan operasi penjumlahan. Nah, misalnya angka 4 ini kita nggak tahu nih disembunyikan. Ini kan udah tahu ya angka 4 ya. Ini juga udah tahu angka 7 ya. Nah, di kelas 7 di SMP, kalau di SD itu cuman mengganti bentuk. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 berubah bentuk menjadi 5 kali 4 gitu ya. 7 tambah 7 berubah bentuk menjadi 2 kali 7 gitu. Nah, kalau di SMP kita sudah ketemu yang namanya variabel. Jadi variabel itu adalah mengganti, misalnya ini kita nggak tahu, maka kita ganti dengan variabel. Misalnya kita sebut dengan 5A, gitu, ditambah 2 kali B. Ya, kalau kita ini nggak tahu. Ya, ini yang disebut dengan variabel. Variabel ini boleh disebut apa aja. A ini boleh ganti dengan X, dengan Y, dengan W, dengan Z, apa aja. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di kelas 7 kita sudah membahas tentang variabel. Nah, kita masuk. Kita masuk yang namanya SPLSP. Mana dulu? Ya, tulis dulu. SPLSP. Pernah dengar atau ingat waktu di kelas 7 SPLSP itu apa? Pernah nggak? SPLSP. Pusatnya matematik itu sebenarnya di sini nih. SPLSP. Yaitu sistem persamaan linear satu variabel. Ingat ya, ada kata-kata variabel di sini. Artinya, nanti kita akan ketemu di setiap persamaan itu ada satu huruf. Nah, satu huruf itu sebenarnya dipakai untuk menggantikan sebuah nilai yang nantinya akan kita cari. Misal, 2 ditambah berapa sama dengan 5. Nah, kalau di SD kan titik-titik-titik. Gini modelnya, titik-titik-titik. Tapi kalau di SMP sudah pakai angka apa huruf gitu. Misalnya 2 tambah B sama dengan 5. Nah, mencari B gimana caranya? Mencari B gimana? Ayo, mencari B gimana? Gampangnya gini. Untuk mendapatkan nilai B, caranya adalah gimana supaya B sendirian. Supaya B sendirian di sini, ini kan 2 tambah B kan sama aja dengan B tambah 2 ya. Gitu ya. B 2 tambah B itu sama aja B tambah 2. Misalnya 4 tambah 2, 6.
2 tambah 4 kan 6 ya. Jadi boleh dibalik-balik. 2 tambah B sama dengan B tambah 2. Nah, ini sama dengan 5. Supaya B sendirian, yang harus dihilangkan siapa? Yang harus dibuang Duanya. siapa? 2-nya. Nah, ini ada plus 2. Supaya 0, artinya supaya dia tidak ada, kita akan membuat 2 ini menjadi 0. Diapain supaya dia 0? 5 kurang B. 2 ini diapain supaya 0? Oh. Dikurang 2. 2 kurang 2 berapa? 0. 0. Ya, jadilah B sendirian. Gitu ya. Jadi tadinya B plus 2, karena kita kurang 2, jadilah B sendirian. Sip? Nah, permasalahannya kan kita harus adil ya hidup ya. Ya, hidup tuh harus adil gitu. Kalau di sebelah kiri sama dengan, di sebelah sisi kiri sama dengan dikurangi 2, maka hal itu juga terjadi di sini. Di sebelah kanan juga harus kita kurang 2. Gitu. Itu asal muasalnya. Maka 5 kurang 2 jadi berapa? 3. 3. Jadi nilai B adalah 3. Ini konsep panjangnya. Ya, ini konsep panjangnya. Coba lagi yuk. 7 ditambah A sama dengan 12. Konsep panjangnya berarti apa? A ditambah 7 supaya 0, kita kurang 7. Maka yang di kanan kita kurang juga dengan 7. Karena apapun yang terjadi di sini, kita juga jadikan di sini. 7 kurang 7, 0, sisa A. Ini 12 kurang 7 berapa? 12 kurang 7? Berapa? 12 kurang 7, 5. 5. Jadi nilai A adalah 5. Ini panjangnya. Yuk, kita main cepat yuk. Kalau kita main cepat, maka kita pakai hukum, bukan hukum sih ya, istilah lah, istilah mudah itu pindah sama dengan. Pindah sama dengan. Jadi berpindah ruas ya. Jadi ini ada tanda sama dengan nih. Posisi si angka kita pindahkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Intinya gitu. Kalau sudah pindah ruas melewati sama dengan, maka tandanya akan berubah dari plus menjadi min, ya dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Sip, ini yang dipegang. Coba contoh. B ditambah 8 sama dengan 12. Maka supaya B sendiri, 8 dibuang. 8 ini kan di kanan ya. Kita buang ke kiri. Ini tandanya apa? Plus. Dibuang ke kanan, kita pakai begini. Plus jadi min. Maka B sama dengan 12 diapain? Dikurang 8. Gitu. 12 kurang 8 berapa tuh? Berapa 12 kurang 8? Ayo. 4. 4. Gitu ya. Coba ulang lagi ya. Misal C ditambah 6 misalnya sama dengan 18. Ya langsung ke cepatnya. Gimana? Jadinya 18 dikurang 6. Cakep. Berapa? 18 kurang 6, 12. Berapa? 12. 12. Paham ya? Ya, Ya. kita ke Raina. D Ya. dikurang 4 sama dengan 21. D sama dengan. Ya, Raina. Ini kurang nih, negatif. Jadi apa? Ayo. Tulis dulu yang di sininya, 21.
Iya. Ini jadi apa? D. Negatif jadi apa? Nih, konsepnya negatif jadi Plus plus. Jadi, 21 ya, ditambah 4. cakep. Jadi berapa? 25. 25. Oh, berarti nilai D adalah 25. Gitu ya. Coba lagi yuk. Raisa lagi. E dikurang 11 sama dengan 13. Maka E adalah, yuk Raisa. Dikurang 11 ya tadi. Hmm. Kurang 11 sama dengan 13. Berarti 2. Coba konsepnya gimana? Supaya E sendiri yang dibuang siapa? Yang dibuang 11-nya. Min 11-nya ya, negatif 11-nya ya. Iya. Dibuang ke sana jadi apa? Dibuang jadi minus 11. Min dibuang jadi? Oh, jadi 11. Jadi plus ya. Maka? Jadi E sama dengan? sama dengan minus 2. Coba. Ini kan min ya. Kalau min ke pindah sama dengan jadi apa? Min kalau dipindahkan sama dengan. Dilihat aturannya. Plus jadi min, min jadi? Plus. Plus. Min jadi min. Pindah sama dengan plus jadi min, min jadi plus. Ya. Oke. Jadi E sama dengan 13. Min 11 jadi apa? Jadi plus. Jadi plus 11. Jadi berapa totalnya? Jadi 24. 24. Coba lagi ya. Ini harus dikuasain. Nggak boleh nggak dikuasain nih soalnya nih. Ini dasar banget matematika. Kalau ini udah terkuasai, kesananya enak. Ya. Renangnya enak gitu. Lagi yuk. Raina sekarang. F dikurang 6 sama dengan 11. Yuk, F sama dengan Raina. 11 ditambah 6. Ya, 11 ditambah 6. 17. 17. Paham ya? Raisa lagi. Ya. J dikurang 8 sama dengan 23. Maka G adalah? Bentar, Miss. Mister. Bentar. 3 tambah 31. 31. Caranya? 23. Caranya 23 ditambah 6. 23 ditambah 8. Oke, jadi 31. Paham ya? Ya. Kita coba 3 soal ya, 4 soal yuk. Masing-masing kerja di buku ya. Ya. Om bikin nih. H ditambah 4 sama dengan 12. I ditambah 6 sama dengan 24. J dikurang 3 sama dengan 19. Apalagi J, K. K dikurang 7 sama dengan 14. Yuk, dikerjain, waktunya sama 1 menit dari sekarang. Empat, 3, 2, 1. Tetot. Yuk, yang penyembelahan dulu yuk.
Raisa, H-nya berapa Raisa? H-nya 6. H-nya caranya gimana? 6. Caranya 12 dikurang 4. Jadi 6. masa? 12 dikurang 4. Bentar. 12 dikurang 4. 8. Oke, mantap. Lanjut. Si Raina. I-nya berapa Raina? I-nya 6. Caranya? Nah, I-nya tuh 18. Caranya? 24 dikurang 6. Oke, 18 ya. Mantap. Lanjut. Raisa, J. J itu 22. Caranya? 19 tambah 3. Oke. Raina, K-nya? 21. 21 caranya? 14 ditambah 7. Oke. Wih, mantap ya. Jadi ternyata matematik itu gampang ya. Tidak sesulit yang kata para pujangga. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan mana nih? Bentar ya. Ke SPLSP perkalian. Tadi sudah penjumlahan dan pengurangan. Sip. Jadi ceritanya begini. Misalnya 3 dikali A sama dengan 12. Ingat, kita tadi punya hukum apa? Tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, kali jadi bagi, bagi jadi kali ya. Kalau pindah sama dengan ya. Jadi karena 3 kali A, ini kan kali nih. 3 kali A. Maka untuk menemukan A, 3-nya pindahin ke sana kan gitu. Karena hukumnya perkalian, maka jadi apa tadi? Ya pembagian. Kali jadi bagi. Jadi 12 dibagi Dibagi 3. 3. Gitu. 12 dibagi 3 berapa? 4. 12 dibagi 3? 4. 4. Gampang ya? Gampang. Lanjut. Misalnya 4B sama dengan 32. Maka B adalah gimana? Singkirkan 4-nya, karena ini hukumnya perkalian, menjadi pembagian. 32 dibagi 4. Sama dengan berapa, Raina? Sebentar. 32 bagi 4? Berapa? 4 kali berapa supaya 32 ya? 8. 8. Sesimpel itu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Paham. Nah, berikutnya. Kalau pembagian. Ya enggak? 12. Jangan dulu. Yang gampang dulu. C dibagi 4 sama dengan 6. Supaya C-nya sendirian, kan 4-nya kita buang ya. Kita buang ke sana ya. Hukumnya apa nih? Pembagian. Maka menjadi perkalian. Maka C adalah 6 dikali 4. Berapa? 24. 24. Sip. Selanjutnya. Misalnya D dibagi 5 sama dengan 7 deh. Maka D adalah gimana? Ayo, siapa aja? 35. 7 dikali 5 sama dengan 35. Gitu ya? Ya. Nah, kalau ini nih masih oke nih. Begitu ketemu yang satu ini, misalnya 24 dibagi E sama dengan 4, berapakah nilai E? Nah, itu yang jadi problem. Nah, supaya kita mudah mencernanya,
jadikan bentuknya menjadi bentuk umum. Bentuk umum tuh gimana? Yang namanya variabel ini tidak ada di bawah, tapi adanya di atas. Ini kan di bawah ya. Caranya apa? Ya udah dipindahin dulu sana. Gitu. Maka menjadi apa? 24 sama dengan 4 dikali E. Gitu ya. 4 dikali E. Udah bentuk yang mana nih? Udah bentuk yang atas ini nih. Yang model yang kedua nih. 4B. 4B sama dengan 32. Baru kita cari E-nya. E-nya adalah gimana dong? Buang 4-nya dong ya. Buang 4-nya yaitu 24 dibagi 4. Sama dengan berapa? Berapa? 6. 24 bagi 4. Nah, gitu ya. Yuk, lagi ulang. Kalau udah lancar begini ya nggak perlu langkah ini ya. Tinggal dibolak-balik aja, ke sini 4 ke sini gitu ya. Kalau sudah lancar gitu ya. Ini kan karena baru pertama ketemu harus dijelasin dulu prosesnya seperti ini gitu. Lanjut. Misalnya 48 dibagi F sama dengan 6. Dah hilang tuh si Raina. Maka langkah lambatnya atau langkah cepat langsung F dan 6 ini bertukar tempat ya. F sama dengan 48 dibagi 6. Gitu. Jadi berapa? Raisa? 48 dibagi 6. 48 bagi 6. 6 kali berapa supaya 8 ya? 48 bagi 6 kan Heeh, 8. 8 gitu ya. Jadi 48 dibagi 6 sama dengan 8. Sampai sini paham ya? Oke. Aduh, ini udah mau tes soal nih si Rainanya hilang. Masih mencari sinyal ya si Rainanya. Nggak apa-apa, kita tes soal langsung ya. Yuk, Raisa, jadi per jenis kita kasih 2 soal. Kayaknya di sini barengan kok. Ya, gimana? Kayaknya di sini barengan jadi soalnya bisa lihat sama-sama juga. Oke, boleh. Boleh. 4 4L sama dengan 12. Berapakah L? Terus jangan nyontek-nyontekan ya. 6T sama dengan berapa ya? 54. Berapakah T? Terus P per 5 sama dengan 40. Berapakah P? R per 3 sama dengan 13. Berapakah R? Apa nih? G. Sorry. Sorry. 15 dibagi J sama dengan 3. Berapakah J? Yang terakhir 27 per A sama dengan 9. Berapakah A? Yuk, silakan. Waktunya 2 menit deh. 2 menit ya. Mulai sekarang, silakan.
1 menit lagi. Empat, 3, 2, 1. Tetot. Oke, kita lihat seberapa keren ini Raisa and Raina. Bentar, matiin dulu. Raisa dulu. Berapa L-nya? nya Caranya ya, caranya juga ya. caranya yang 12 dibagi 4 12 bagi 4. sama dengan 3. Cakep. Raina. Berapa T? Ya. T itu 54 dibagi 6 sama dengan 9. Oke. Raisa. Berapa P? 200. Caranya? 40 kali 5. 200. Ya, Raina. 13 kali 3, 39. Oke. Raisa. 3 kali 15 sama dengan 39. 13 kali 3, 13 kali 3, 39. Dulu, yang ini nih, yang J, Raisa. Yang J. Yang 15 per J sama dengan 3. 15 kali 3. Kok 15 kali 3? Bentar. 15 kali 3. 45. 45. Raina, setuju nggak? 15 kali 3. Setuju. Jadi J ada. Ingat, ini kalau ini kan posisinya di bawah ya. Gimana? 15 bagi 3, 5. Nah, itu siapa tuh? Raina ya? 15 dibagi 3 ya, karena dia tukar tempat ya. Sama dengan 5. Yuk, A berapa? Siapa yang belum jawab? A jadi berapa? 27 bagi 3, 9. Iya, 27 dibagi 9 sama dengan tukar tempat ya. Sama dengan 27 bagi 9. 27. 9 kali berapa ya supaya ada 7 ya? 27 bagi 9, ya 3. 3. Oke. Apalkan ya? Perkalian 9 ya? Apa? Oke. Ya, ini SPLSP perkalian dan pembagian. Sudah paham belum? Lumayan. Lumayan ya. Oke. Nah, kalau sudah paham biasanya matematik itu kan pertama gampang gitu ya. Nanti bikin stres gitu ya, nanti bikin emosi gitu ya. Jadi kita masuk ke berikutnya. Yang lebih keren. Nah, ditulis dulu biar ingat. SPLS judulnya SPLSP kombinasi. Yeah. Kombinasi tambah jangan deh, udah kombinasi aja deh. Maksudnya kombinasi gimana? Jadi ceritanya begini. Kalau tadi kan kita polos ya.
polosnya gimana? Misalnya 2C sama dengan 6 gitu kan. 2 kali C sama dengan 6. Ingat C gimana caranya mencari C? Caranya 6 bagi 2. Cakep. 6 dibagi 2 gitu ya, sama dengan 3. Nah, sekarang kita kombinasikan. Maksudnya gimana? Misalnya saya giniin. 2C ditambah 4 sama dengan 6. Gitu. Jadi ada penambahan suku namanya. Ini artinya dua suku nih namanya. Jadi caranya ringkasnya begini. Karena ini udah kelas 7 ya, jadi jadi Om langsung kasih cara ringkasnya aja. Kita kan tujuannya C ya. Tujuannya C. C-nya berapa? C sama dengan jalan dari sini nih. Jalan dari sini ke sana. Disebutin. Jadi kita maaf. 6. Terus ke sini ya. Ini apa tandanya nih? Penjumlahan. Penjumlahan. Kalau penjumlahan lawannya apa tadi? Pengurangan. Pengurangan. Ini dikurang 4. 6 kurang 4 berapa? 2. 6 kurang 4, 2 ya. Nah, terus kita baru ke sini nih. 2C ini kan perkalian ya hukumnya ya. Kalau perkalian artinya apa? Lawannya. Pembagian. Bagian. Baru kita bagi 2. Berarti. Jadi 6 kurang 4, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi nilai C adalah 1. Paham? Paham. Coba lagi. 3 dikali A ditambah 4 sama dengan 16 misalnya. Ya, kita mulai. A adalah jalan dari sini. 16 dikurang 4 Terus? sama dengan 12 kan. Terus dibagi 3. Jadi 12 bagi 3, 4. cakep. Raisa ya. Ya, sekarang soal buat Raina. 4B ditambah 6 sama dengan 22. Berapakah B, Raina? B sama dengan 22 dikurang 6. Berapa tuh? Berapa ya? 16 Nah, terus? dibagi 4. Cakep. Jadi 16 bagi 4 itu 4. mantap. Paham ya? Paham. Lanjut. Kita ke Raisa lagi. 5C dikurang 8 sama dengan 12. Berapakah C? 12 ditambah 8. 12 tambah 8, 20. Terus habis itu dibagi 5. Cakep. 4. Mantap. Sekarang si Raina ya. Kalian jago-jago ya. Nggak percuma kalian melahirkan kembar ya. 6D dikurang 7 sama dengan 17. Yuk, Raina. D adalah? Sama dengan 17 ditambah 7. 24 dibagi 6. Oke.
sama dengan 4. Oke, mantap. Paham ya? Paham. Oke, jadi kita bisa naikin levelnya satu lagi ya. Naikin lagi, twing gitu ya. Apa tuh maksudnya tuh? Yuk kita mulai. Level selanjutnya adalah kalau kita beginiin. 3 tambah C ditambah 4 dibagi 7 sama dengan 4. Gimana tuh caranya? Ya, jadi jangan panik dulu. Caranya adalah kalau ini langsung langsung langkah ringkasnya ya. Karena kita sudah kelas 8, ini mengulang kelas 7. Kalau modelnya seperti ini, di atas ini penjumlahan gitu kan, atau operasi apapun gitu ya, ada pembagian, maka langkahnya kita kan yang dicari C-nya. Maka langkahnya dari sini tetap dari sini ke bawah dulu, baru ke atas, baru ke sini. Sip? Ya mulai. 4. Ini pembagian 7. Lawannya pembagian apa tadi? Lawan pembagian apa? Lawan pembagian adalah perkalian ya. 4 dikali 7. 4 kali 7 berapa tuh? 4 kali 7, 28. 28. Baru ke atas. Ini. Plus 4 lawannya apa? Plus 4 lawannya? Apa? Plus 4 lawannya kurang 4 ya. Plus 4 lawannya min. Ah, tadi 28 Ya. dikurang 4 berapa tuh? 28 kurang 4, 26. 22. Eh, Tunggu. 28 kurang 6. 28 kurang 4. 24. 24 ya. Oke, baru ke sini. Berarti apa? 3C kan berarti 3 kali C ya. Perkalian ya. Lawannya perkalian apa? Pembagian ya. Nah, Ya. dibagi 3. Yuk. 24 dibagi 3 berapa? 24 dibagi 3, 8. 8. Jadi C adalah 8. Yuk kita ulang yuk biar mantap. Belum ujian nih. 5 B ditambah 6 deh dibagi 2 sama dengan 13. Maka B adalah, yuk gimana? Berarti 6 dikali 6 dikali 2. Mulai dari mana mulainya? 13 deh. 13 dikali 2. Terus? 13 dikali 2. Dikali 2. Berapa tuh? Terus jadinya 26. 26. Dikurang 6. Berapa tuh? 26. 20. Nah, lanjut. 20 dibagi 5. Nah, jadi berapa? Oke, mantap. Sip. Lanjut. Misal 7E dikurang 15 dibagi 10 sama dengan 2. Maka E adalah, lanjut. Gimana? Yuk, mulai dari mana? Jadi, mana nih si jangan di mute ininya. Nah, gitu.
Dari 2 dikali 10. 2 dikali 10. Ya, sama dengan 20. Heeh. Terus ditambah 15. Heeh. 35. Heeh. 35 terus dibagi 7. Dibagi 7. Sama dengan 5. Oke, mantap. Keren-keren ya. Ya, kalau udah keren gitu berarti kita harus apa itu namanya? Tes. Ya. Biasa, 2 soal. Raisa dan Raina ya. Ya. Yang nyata-nyatakan seperti biasa. 4T ditambah berapa ya? 12 dibagi 10 sama dengan 4. 6R ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 17. 8B dikurang 12 dibagi 6 sama dengan 10. 9L dikurang 10 dibagi 20 sama dengan 4. Oke. 3 menit ya. 3 menit. Terakhir sama dengan berapa? Yang mana? Soal terakhir yang 9L itu 4. sama dengannya berapa? 4. 4. Oke. 3 menit dari sekarang. Satu menit lagi.
3, 2, 1. Matiin dulu. Mana nih? Oh, ini. Sip, Raisa? Udah mulai? Maka T adalah, yuk dimulai, gimana? Di unmute dulu, Raisa, biar kedengeran. Nah, gitu. Yuk. Enggak kedengeran? Kedengeran. Ah, sip. T adalah? Enggak, belum T enggak. adalah Nah, 10 dikali 4 sama dengan 40. 4 kali 10. Terus? T adalah 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, Kurang 12 sama dengan 28. ya. Terus? Nggak dengar saya ini. Hilang suaranya. Hilang suaranya. Terus 40 ditambah dikurang 12 sama dengan 28. Ya. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Oke. Jadi T adalah 7. Mantap. Lanjut. Si Raina. R. Sekarang Raisa. Enggak dengar suaranya Raina. Tadi Raina, berarti sekarang yang jawab Raisa. Raina, tadi siapa tadi? Pokoknya yang belum dah. Tadi Ya. yang jawab nomor 1. Tadi yang jawab nomor 1 Raina. Oke, sekarang Raisa. Sok. Ya. Jadi itu sama dengan 17 kali 2 sama dengan 34. Ya. Dikurang 10 Oke. sama dengan 24. Ya. Dibagi 6 Ya. sama dengan 4. Oke, mantap. Masih sedikit lagi. Lanjut. Raisa lagi. B. Ini sekarang Raisa lagi. Yang tadi jawab pertama aja siapa? Raina. Yang tadi jawab pertama Raina. B Raina. sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60. Oke. 60 ditambah 12 sama dengan 72. Oke. 72 dibagi 8 sama dengan 9. Cakep. Jadi B adalah 9. Lanjut, Raisa. L. L sama dengan 20 dikali 4. 20 kali 4. Ya, 4 kali 20. Itu 40. Terus ditambah 10 sama dengan 90. Dibagi 9 sama dengan 10. Jadi L itu 10. Mantap. Alhamdulillah. Keren ya. Nah, jadi kita udah melampaui tentang SPLSP secara teori, gitu kan? Secara teori angka dan angka. Nah, tapi tantangannya adalah kita ini, kalian tuh nanti akan banyak ketemu dengan soal cerita, gitu. Jadi kita sekarang akan belajar mengaplikasikan yang sudah dipelajari tadi dari awal sampai yang kombinasi ini di soal cerita. Coba ya. Ini dulu. Mana dia? Soal cerita. SPLSP. Misalnya gini. Usia ibu. Kalian manggilnya apa? Mama ya?
Umi. Ya, Umi. Umi ya. Usia Umi adalah 3 kali lebih banyak, lebih tua, lebih banyak, lebih tua. Uminya masih muda kan tapi ya. Usia Umi 3 kali lebih tua dari usia adik. Gitu. Jika usia adik adalah berapa ya? 15 tahun. 15 tahun deh, 10 tahun dah. 10 tahun. Maka usia Umi adalah nah gitu. Jadi tugasnya nih ada 2 sebenarnya. Pertama, mengubah kalimat panjang ini menjadi kalimat matematika, persamaan matematika. Kedua, menjawab yang ditanyakan. Gitu ya. Yuk, kita mulai. Jadi, caranya adalah kita buat simbol-simbol. Ya. Usia Umi kita sebut dengan U. Boleh U, boleh X, boleh Y, boleh apa aja, bebas ya. Usia adik kita sebut dengan A. Nah, kalimat ini kita gabungkan ya menjadi satu pola matematik, yaitu U sama dengan 3 kali A. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Sip. Nah, terus usia adik 10 tahun. Berarti A ini sudah diketahui. U sama dengan 3 kali 10. Maka usia Umi adalah 30. Ya, ini soal yang simpel sekali ya untuk contoh aja. Sip. Oke. Sekarang kita coba paham nggak nih yang ini? Paham. Paham ya? Kita coba yang lebih satu level lagi. Usia kalau ayah manggil ayah ya, apa Abi? Ya, Abi. Abi. Usia Abi adalah 4 kali usia kakak. Jika usia Abi adalah berapa ya? 48 tahun, maka usia kakak adalah gitu. Sama ya, tadi kita buat huruf-hurufnya dulu. Usia Abi apa kita mau bikin hurufnya? A. A, boleh. Usia kakak apa hurufnya? K. Nah, kita buat kalimatnya. Apa kalimatnya berarti? Kalimat matematiknya. Sama dengan 48 kali K. Oke, 4 kali K. Lanjut, apa lagi yang diketahui? Sama yaitu A sama dengan 48 kali ya. 4 kali 48. Ayo. Yang 48 siapa? Yang 48 Abi. Abi. Berarti yang diganti oleh angka 48 siapa? Oh, berarti 48 bagi 4. Kalimat matematiknya dulu. Kayak gini nih. U sama dengan 3 kali 10. Jadi A kan sudah diganti dengan 10. Kalau sini gimana? 48 dikali 4. 48 sama dengan 4 kali K. Gitu kalimatnya. Ya. Jadi A kita ganti dengan 48. 4K-nya tetap. Baru kita cari yang usia kakak adalah gitu. K adalah gitu. Jadi gimana? K adalah 48 dibagi 4. 48 dibagi 4 sama dengan 48 bagi 4. berapa? 48 bagi 4. 12. 12.
Sip ya? Kayak gitu. Ya, lanjut. Coba lagi ya. Jadi tantangannya adalah membuat kalimat matematika. Mainan Raisa banyaknya adalah mainan Raisa 4 buah lebih banyak dari 2 kali mainan adik namanya siapa adik kalian? Raina aja, Raina. Raina ya, oke deh. Mainan Raisa 4 buah lebih banyak dari 2 kali mainan Raina. Gitu. Tadinya saya nggak mau pakai R lagi nih. Nggak apa-apa lah ya, Raina. Jika mainan Raina adalah 5 buah, maka mainan Raisa sebanyak titik gitu. Yuk, kita bertugas lagi. Ubah menjadi kalimat matematika. Kesepakatan. Mainan Raisa kita sebut dengan apa? S, Raina, N. Boleh. Ini S, ini N. Yuk, kalimat matematiknya yuk. Yuk, gimana? S adalah 4 lebih banyak. 4 lebih banyak artinya dia plus 4. Gitu. Kalau lebih sedikit, min 4 atau negatif 4. Sip ya? 4 lebih banyak tuh artinya plus 4. Dari 2 kali mainan Rina. Dari 2N gitu. Nah, kan nggak enak lihatnya ya. Maka supaya enak kita giniin. S sama dengan 2N plus 4. Ini lebih enak. Sip? Paham ya? Jadi, mainan Raisa adalah banyaknya mainan Raina dikalikan 2 ditambah 4. Itu banyaknya mainan Raisa. Nah, sekarang kalimat berikutnya ternyata diketahui mainan Raina. Mainan Raina sebanyak 5 buah. Berarti yang diganti yang mana? Yang diganti yang S atau yang N? Yang N. N ya, karena di sini mainan Raina. Jadi kalimat matematiknya jadi gimana di sini? Setelah N diganti menjadi 5. S sama dengan 2 kali 5 tambah 4. Jadi berapa tuh? 14. 14. Begitu. Paham? Paham. Oke. Nah, kita ini berbagai macam model soal cerita. Kita lanjutkan lagi model berikutnya. Yes. Lagi ya. Baju sekarang. Baju Amira 5 buah, 5 helai ya, 5 helai lebih sedikit daripada 4 kali baju Umar. Jika baju Amira adalah 19 helai, maka baju Umar sebanyak titik gitu. Ya, kita mulai. Kesepakatan. Apa Amira?
Apa baju Amira simbolnya? Apa simbolnya? M. Boleh, M. Umar simbolnya? U. U, boleh. Yuk, kita bahas. Baju Amira. Berarti apa? Baju Amira, M, adalah 5 helai lebih sedikit. Berarti apa? 5. Tadi kalau tadi kan 4 lebih banyak tuh plus 4. Kalau 5 lebih sedikit? Plus 5. Min 5. Gitu. Daripada 4 kali baju Umar. Ditambah apa? 4 kali baju Umar. Berarti 4 U. Gitu. Nah, kan nggak enak lihatnya nih. Supaya enak, M sama dengan 4U dikurang 5. Sip. Lalu ada kalimat berikutnya. Baju Amira 19. Yang mana yang diganti? M atau U? Baju. Yang diganti adalah Amira ya. Diganti. Amira. Jadi yang M ya. Oke, jadi kalimatnya jadi gimana di sini? Kalimat matematiknya gimana? Setelah M diganti 19. M sama dengan M-nya sudah diganti dengan 19. M-nya diganti dengan 19. Ini diganti dengan 19. Jadi 19 sama dengan 19 sama dengan 19 sama dengan terus ini mah sama aja. Kan nggak diganti. Ayo. 4U min 5. Jadi yang diganti hanya Amiranya aja. Oke. Nah, kalau udah begini, kan kita sudah belajar tadi ya. Gimana? Ini kalau kita ubah menjadi bentuk umum, yang ada variabelnya di kanan, di kiri ya. 4U min 5 sama dengan 19. Maka mencari U gimana? Ayo. Ingat dari sini ke sana. Gimana? 19 dikali 5 bukan sih? Ayo, ini apa? Ini tanda negatif ya. Negatif lawannya apa? Min lawannya? Min lawannya? Plus ya. Nolnya. Ya. Jadi apa? 19 dari sini ke sana. Ayo ke sana. 19 Itu 19 di 19 tambah 5 terus berapa nih? Ditambah 5. 19 tambah 5 itu 24. Nah, baru ini diapain? 4 dibagi 4. Nah, berapa? 6. Nah, gitu. Sip ya. Oke. Jadi ini baru sedikit dari ragam soal cerita yang terkait dengan SPLSP. Nah, nanti kita akan terus pelajarin soal cerita ini. Dan nanti dengan memahami satu persatu model kalimat dimasukkan ke kalimat matematika. Jadi bahasa Indonesia dimasukkan ke matematika kalimatnya. Nanti kita akan ketemu tuh banyak kali model kayak gini. Kalau ini sudah terbiasa, soal-soal selanjutnya itu jadi enteng, gitu ya. Sip, Raisa, Raina, kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu lagi, kita santai-santai lagi sambil belajar, sambil mengulang kembali yang sudah-sudah, gitu ya. Nanti besok deh Om kasih PR-nya ya. Om kasih PR besok
dikerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Mudah-mudahan benar semua. Kita tutup ya. Sip. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.